bersukacita pada pagi hari ini? Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita, Dia luar biasa bagi kita. Siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi menjelang siang ini. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 4, ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi, Mazmur 4, ayat 1 sampai 4. Sudah dapat jemaat Tuhan? Saya akan membacakan kepada kita dengan perikop doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini menjelang siang, kekasih Tuhan, jalur telepon Tuhan tidak pernah sibuk. Sekali lagi, jalur telepon Tuhan tidak pernah sibuk. Jemaat yang saya kasihi, kalau ada sesuatu yang penting dan mendesak yang harus kita sampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman, dan kepada orang lain yang mungkin kita kenal, kita menghubungi mereka melalui via telepon. Namun, ketika kita menelpon sesama kita atau kepada keluarga, pasangan kita, sahabat, teman kita, namun telepon kita tidak terhubung, mungkin disebabkan karena masalah jaringan di luar jangkauan ataupun mereka sedang sibuk. Dan kita akan cari alternatif yang lain. Contohnya ya, kita kirim pesan melalui SMS, WhatsApp, dan inbox di Facebook dan lain sebagainya. Karena memang apa yang hendak akan kita sampaikan itu sangatlah penting pada saat itu. Dan ketika kita memberikan atau mengirim pesan dan tidak ada satupun yang respon dengan pesan kita, padahal apa yang kita sampaikan itu sangatlah penting, sangatlah mendesak. Dan ketika kejadian tersebut terjadi, tidak ada yang respon kepada pesan kita, bagaimanakah respon kita? Bagaimanakah reaksi kita? Tentunya dengan situasi dan keadaan seperti itu bisa saja menyebabkan kita kecewa, ya, bisa saja menyebabkan kita frustasi, bisa saja menyebabkan kita menjadi lemah dan gelisah. Beberapa hari yang lalu, ketika ada seorang ibu menelepon saya, karena sebelum mereka berobat ke Kota Kupang, mereka sudah hadir di pelayanan kita untuk kita doakan, kita arahkan, kita bimbing. Dan kekasih Tuhan, ibunya menelepon saya dan memberitahukan bahwa keadaan anaknya lemas, 2 hari tidak makan, bahkan berapa kali muntah darah. Dan kedengarannya orang tuanya sangat sedih. Dia mulai menangis lewat telepon genggaman saya itu. Dan saya mendoakan beliau, mendoakan anaknya. Dan saya janji saya akan segera hubungi pelayan Tuhan yang ada di GMAA Kota Kupang dan akan datang dan mendoakan anak tersebut yang sedang sakit. Berapa menit
Kemudian setelah saya selesai berbincang kepada ibu tersebut, kekasih Tuhan, saya berusaha untuk mengirim pesan ke grup WhatsApp dan memberitahukan keadaan anak atau jiwa tersebut. Beberapa menit kemudian tidak ada yang respon. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak karena anak ini sudah susah atau anak ini sudah lemas dan dia butuh penguatan karena ibunya juga sudah menangis. Dan ketika mereka berbicara kepada dokter berkata, ini hanya mukjizat Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena jalur atau terakhir daripada yang akan tindakan dokter adalah harus kemo anak ini, sedangkan anak ini belum bisa menjalankan kemonya karena dia sangat lemas. Nah, kekasih Tuhan, beberapa menit kemudian tidak ada yang respon pesan saya. Bahkan 1 jam kemudian tidak ada juga. Saya terus melihat handphone saya. Dan saya tidak menyerah dalam situasi itu. Saya tidak berhenti dalam situasi itu. Dan berkata, ya sudah, kapan mereka respon? Nah, itu sudah. Apa yang saya buat? Saya mulai buka kontak grup. Dan saya kenal salah satu di grup itu yang adalah seorang pekerja di Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang. Dan saya mulai menghubunginya. Pertama belum diangkat, kedua saya coba lagi dan diangkat. Dan puji Tuhan, dia berkata nanti jam 2 siang baru saya kunjungi anak itu karena saya ada tugas. Jadi kekasih Tuhan, ini merupakan contoh bagi kita. Ya, ketika saya menghubungi atau memberikan pesan di grup tidak direspon, tentunya saya juga gelisah karena saya sudah pastikan kepada jiwa itu pastinya mereka akan mengunjungi dan mendoakan anak yang sakit itu. Dan tentunya pilihannya ada pada saya, tentunya pilihannya ada pada kita. Apakah kita pesimis, menyerah dan kalah, atau kita akan optimis, tidak menyerah dan mencari jalan keluar. Dan mungkin juga ya yang akan hendak kita sampaikan kepada keluarga, teman, sahabat kita, pasangan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu itu mungkin via telepon, SMS dan lain sebagainya, mereka tidak segera respon. Dan kadang-kala respon kita, reaksi kita mulai marah. Kita mulai menyerah dan berkata, ya sudah, mereka tidak respon. Kalau nanti apa yang terjadi, biarlah mereka menyesal. Itu adalah pilihan yang salah. Setiap kita punya hikmah, ya diberikan Tuhan untuk mencari solusi ya atas masalah kita. Katakan amin. Kita yang harus berpikir, ya kita harus memilih mana yang harus kita kerjakan untuk mengatasi persoalan kita. Karena kekasih Tuhan, pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Kalau kita berkata, oke lah mereka tidak respon terhadap apa yang saya sudah kasih beritahu kepada mereka. Dan jangan keluarnya kita menyerah. Itu adalah pilihan yang salah. Tetapi kalau kita memilih untuk tidak berharap kepada orang-orang memang kita harapkan dan mereka tidak bisa menolong kita, itu adalah pilihan yang tepat. Karena kekasih Tuhan bisa saja ya keluarga, pasangan, sahabat, teman kita mungkin sedang sibuk. Mungkin handphonenya ya sedang tidak aktif. Apalagi kalau di tempat dia tinggal jaringannya sangatlah lolah. Contohnya di tempat kita. Makanya setiap kali kami layani jiwa, kami memberitahukan kalau seandainya Bapak Ibu telepon dan tidak masuk, mungkin saja aktif handphone kami tetapi karena jaringan. Coba kirim pesan
pastinya kami akan respon ketika kami melihat pesan Bapak Ibu Saudara. Dan itulah keterbatasan manusia. Kalau kita butuh pertolongan sesaat dan itu sangat mendesak, tiba-tiba mereka tidak bisa menolong kita. Ingat, itu adalah keterbatasan manusia. Tidak boleh kita marah, tidak boleh kita kecewa. Ketika saya memberitahukan sesuatu kepada saudara, mungkin via SMS, dan mungkin saudara tidak respon, saya tidak bisa marah. Pilihannya ada pada saya. Kalau saya telepon mungkin, dan itu mungkin informasi yang penting saya sampaikan kepada jemaat pelayan, tapi tidak ada yang respon. Tidak boleh saya kesal dan marah. Karena itulah keadaan manusia. Betul atau tidak? Demikian juga sebaliknya. Kalau seandainya jemaat menghubungi kami dan memang keadaannya atau handphone tidak aktif dan lain sebagainya, jalan satu-satunya saudara langsung datang di pastori menjumpai kami. Katakan amin. Katakan amin. Tadi kan saya sudah beritahu. Tadi kan saya coba memberitahukan. Tapi kan dianya yang tidak respon. Itu adalah sesuatu alasan ya yang tidak masuk di akal. Karena setiap kita bisa melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, keadaan-keadaan seperti itu, ya, Tuhan mau supaya kita lebih berharap kepadanya. Karena saya sudah sampaikan, ya, manusia itu terbatas seadanya. Mungkin saja dia segera menolong kita, tetapi nanti kejadian berikutnya ada yang perlu kita minta tolong kepada orang tersebut, dan pastinya dia tidak akan melakukan seperti yang dilakukan pertama. Jadi Tuhan mau mengajari kita agar kita lebih berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan jawaban yang tepat di setiap pergumulan hidup kita. Dan ketika kita meminta jawaban kepada Tuhan, ketika kita berseru dan berharap kepadanya, maka kita tidak akan dikecewakan. Tuhan akan menjawab seruan dan doa kita. Katakan amin. Tuhan akan memimpin orang-orang menolong kita, menggerakkan orang-orang untuk menolong kita. Bahkan Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita untuk kita bisa mengatasi persoalan kita sehingga kita bisa keluar dari masalah kita. Katakan amin. Itulah Tuhan kita. Makanya kita mencatat Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Janjinya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepadanya dan berharap kepadanya, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Katakan amin. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sehingga kekasih Tuhan, tidak ada kata menyerah di dalamnya, putus asa, frustasi, bahkan bisa stres karena banyak tekanan. Makanya Tuhan menawarkan kepada kita agar kita mempusatkan, ya, perhatian kita lebih daripadanya yang memberikan kelegaan kepada kita. Katakan amin. Sesuai dengan Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat 4, yang perlu kita lakukan, yang pertama, hanyalah berseru kepada Tuhan. Perhatikan Alkitab saudara di ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah aku. Jemaat yang saya kasihi, ini adalah doa daripada Daud pada malam hari.
Katakan amin. Katakan amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih, kapan saja, di mana saja, dan keadaan apa saja, Tuhan selalu mendengarkan kita. Jalur teleponnya tidak pernah sibuk. Amin. Jaringannya atau sinyalnya tidak pernah lelah seperti di tempat ini. Makanya ketika Kakak Irna nginap di gereja, dia agak susah. Karena pergi ke sebelah sini jaringan tidak ada. Cari sebelah sana lagi jaringan tidak ada. Ke depan lagi jaringan tidak ada. Ke belakang lagi lebih parah lagi. Saya kasih tahu sama Kakak Irna. Ada satu tempat jaringan. Mau tahu kosong deh? Iya Ibu. Nah itu dia di dekat Kakak Nisi itu. Jadi kekasih Tuhan, kalau teleponnya Tuhan, jalur teleponnya Tuhan tidak pernah sibuk. Kapan saja, di mana saja kita berdoa berseru kepadanya, Tuhan mendengarkan kita. Katakan amin. Ketika kita telepon Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya, tidak bunyi handphone Tuhan itu. Ting 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 ting. Tujuan nomor yang Anda telepon sedang sibuk. Tidak demikian. Ketika kita datang kepadanya, Dia mendengarkan kita. Katakan amin. Jadi usahakan agar kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Usahakan selalu agar kita terhubung dengan Tuhan setiap harinya. Jangan kita pernah skeptis atau ragu bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan doa dan seruan saya. Hubungilah Tuhan selalu. Lewat apa? Lewat DO dan A 001. Hubungilah Tuhan lewat doa kita. Kalau saudara perlu kepada saya, hubungilah nomor telepon saya. Kalau saya tidak angkat, itulah keterbatasan jaringan kita, handphone kita. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, ya, kita komunikasi dengan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang sedang kita hadapi, itu akan terhubung, itu akan terkoneksi, dan Dia akan menjawab dan mendengarkan doa kita. Katakan amin. Bahkan yang lebih luar biasanya bukan hanya seruan kita, tetapi kerinduan yang paling dalam di hati kita. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Kadang-kadang pengalaman kita, sebelum kita mengucapkan doa kita, Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Bahkan kita terima jawabannya. Dan kadang-kadang kita kaget. Rupanya apa yang jadi kerinduan saya, Tuhan jawab. Ketika hal itu terjadi, bisa saja menitiskan air mata. Karena belum pun kita berseru kepadanya apa yang menjadi kerinduan kita ini, Tuhan sudah jawab. Itulah Tuhan kita dahsyat. Itulah Tuhan kita luar biasa. Janjinya ya dan amin. Kalau firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Yakinlah itu, percayalah itu, jangan ragu. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, jangan ragu. Jadi inilah yang perlu dilakukan oleh orang yang percaya, oleh anak-anak Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh keyakinan dan dengan iman yang teguh. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Karena Ia menjawab seruan kita. Kita buka kitab kita, Yeremia 33 ayat 3.
Yeremia 33 ayat 3, perhatikan kitab saudara, saya akan membacakannya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau pahami. Jadi yang perlu kita kerjakan, ya, berseru kepada Tuhan. Bukan mengeluh, bukan memberontak, bukan menuduh siapa-siapa, menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan. Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, mari kita datang berseru kepada Dia. Ketika kita datang berseru kepadanya, kita akui keterbatasan kita. Kita akui ketidakkemampuan kita, dan kita mau Tuhan lapang dada kita sepenuhnya. Katakan amin. Apapun masalah saudara, kalau kita datang kepadanya, Dia akan buka jalan keluar bagi kita. Segudangkah masalah saudara? Mungkin di pikiran secara manusiawi kita, di penglihatan secara manusiawi kita, itu terlalu berat masalah kita. Seolah-olah jalan itu buntu, tidak ada jalan keluar bagi kita. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan keluar bagi saya dan bagi saudara. Katakan amin. Tepuk tangan dulu. Bahkan disampaikan oleh Alkitab firman Tuhan, ya, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kupahami. Segala sesuatu kita tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan menyingkapkannya hal itu. Bahkan hal-hal yang terjadi ke depannya, Tuhan bisa menyingkapkannya kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Itulah luar biasa Tuhan. Jadi segala sesuatu mari kita berseru kepadanya. Katakan amin. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, seperti Bartimeus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun banyak orang menegurnya, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita buka Alkitab kita, Markus 10. Ayat 48. Ayat 51. Di ayat 47 saja ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergilah dia. Mereka panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkah hatimu, berdirilah. Dan berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Katakan amin. Ini adalah contoh bagi kita bagaimana Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia berseru kepada Tuhan, tentunya ada beberapa orang ya yang menegur dia agar dia jangan berseru.
berteriak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini? Dia tidak berhenti, dia tidak diam. Justru dia semakin keras berteriak, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan menjawab dia. Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk memanggil dia. Dan para murid berkata, kuatkan dan teguhkanlah imanmu, ia memanggil engkau. Dan segera Bartimeus datang kepada Yesus. Dia meninggalkan cobanya, dia mengikut Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Mukjizat nyata dalam hidupnya. Seandainya Bartimeus ini tidak berseru, tentunya Tuhan tidak akan mendengar dia. Tuhan tidak akan melihat ke arahnya. Contohnya, saya butuh kakak Cindy. Saya di sini, kakak Cindy sudah di luar gerbang. Kalau saya butuh dia, tentunya saya harus berusaha untuk memanggil dia. Kakak Cindy, tunggu dulu, jangan pulang. Ibu ada perlu. Pastinya dia akan mendengarkan. Tapi kalau saya komat kami, kita berseru, pasti dia tidak akan mendengarkan. Kakak Cindy, tolong dong. Tolong dong kakak Cindy, jangan pulang dulu. Tapi kalau saya berseru, kakak Cindy, tahan dulu sebentar ibu, ada perlu. Oh iya ibu, ada apa ibu? Dia akan menjawab saya ketika saya menyerukan namanya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan ini contoh bagi kita. Bartimeus ini dia berseru kepada Tuhan. Dia untuk mendapatkan kesembuhan dia harus berseru, memanggil nama Tuhan. Dia akan mendapatkan mukjizat itu. Katakan amin. Dan ketika dia dipanggil, dia menanggalkan cobaan. Dia menanggalkan segala sesuatu yang tidak berarti. Dia datang kepada orang yang berarti, yang menjanjikan kehidupan bagi dia. Katakan amin. Contoh yang kedua, seperti perempuan Kanaan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dan ini yang lebih ngeri saudara ya, karena Tuhan Yesus tidak menjawab dia. Kita buka dulu Matius 15. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak pesimis saudara kekasih. Sekarang bacakan bagi kita Matius 15 22 sampai 28 dengan suara yang keras. Matius 15. Iya. Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sebab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, luar biasa. Amin. Ini contoh kedua bagi kita bagaimana perempuan Kanaan ya, dia berseru kepada Tuhan. Pertama kali dia berseru, tidak ada jawaban. Tuhan tidak menjawab dia. Tetapi apakah dia berhenti? Tidak. Dia semakin berseru sampai Tuhan datang kepadanya. Dan tahukah saudara apa jawaban Tuhan di sini?
perhatikan, dia punya mental. Dia punya mental ini bukan mental yang lemah. Saking dia mengharapkan mukjizat daripada Tuhan, apapun pernyataan Tuhan, dia tidak gubris. Yang dia lihat, Tuhan pasti dapat menolong dia. Satu kali dia berseru, Tuhan tidak menjawab, dia tidak menyerah. Dia tidak berhenti begitu saja. Dia mendekat lagi, dia berseru lagi sampai Tuhan mengabulkan doanya. Katakan amin. Ini adalah satu contoh kepada kita ketika kita berseru berdoa satu kali, belum ada jawaban, jangan berhenti. Jangan berkata Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu sudah meninggalkan saya. Dia tidak jawab doa saya. Jangan berhenti. Doa lagi sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa seruan kita. Katakan amin. Makanya perhatikan di setiap doa syafaat kita. Ketika ada satu pergumulan pelayanan kita dan Tuhan belum menjawab, apakah kita berhenti? Tidak. Kita terus berdoa. Tidak jemu-jemu kita meminta kepadanya karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya karena dia bukan manusia sehingga dia berdusta dan tidak menggenapi apa yang difirmankan. Dia adalah Allah. Dan apa yang diucapkannya itu akan jadi. Hanya butuh proses. Hanya butuh kesabaran. Katakan amin. Katakan amin. Butuh iman. Butuh penyerahan total kepada Tuhan. Jadi ini contoh bagi kita jemaat Tuhan. Jangan kita menyerah. Belum ada jawaban. Kita datang terus kepadanya. Katakan amin. Jemaat yang saya kasihi, kita percaya ketika kita berseru kepada Yesus sebelum ataupun dia belum menjawab seruan kita, tetaplah kita berseru kepadanya. Karena kita percaya Yesus penuh dengan belas kasihan dan dia akan segera menolong, memberkati kita, membebaskan kita dari persoalan masalah kita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya kembali kita di Mazmur. Di ayat yang kedua tadi, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud sangat yakin dalam kesesakannya Tuhan yang mampu menjawab dia, Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepadanya, Tuhan yang mampu menolong dia. Katakan amin. Demikian juga kita jemaat Tuhan, kita yakin penuh bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Haleluya. Tepuk tangan dong. Haleluya. Poin kita yang kedua, perhatikan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ketiga. Kembali buka kitab saudara Mazmur 4. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Makanya poin kita yang kedua, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulang contoh yang pertama tadi, Bartimeus. Ya kekasih Tuhan ya, Bartimeus. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan melalui para muridnya, panggillah dia. Apa yang dikerjakannya? Dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan segala sesuatu yang tidak berarti, yang menghalangi dia perjumpaannya kepada Tuhan. Dan tentunya setelah berikutnya, dia dikatakan Alkitab, dia mengikut Yesus. Kalau dia mengikut Yesus, tentunya hidupnya akan sesuai dengan kehendak Yesus. Sesuai dengan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan mau juga kita demikian. Hendaklah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak ada hambatan.
jawab kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, biarlah kita tetap senantiasa yang melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun kita sibuk beraktivitas. Dan tetaplah kita bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Apakah profesi kita sebagai pengusaha dan lain sebagainya, tetaplah kita pada pekerjaan kita itu. Namun, satu hal yang perlu kita tahu dan terapkan dalam hidup kita. Sesibuk apapun kita melakukan aktivitas kita setiap harinya, kita harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tetap memikirkan Tuhan dan ajarannya, seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu yang sudah disampaikan kepada kita. Tetaplah kita melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Apakah kita seorang pelajar, seorang ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetaplah kita kerjakan aktivitas kita. Tetapi yang perlu kita ingat, ya kekasih Tuhan, sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu yang terbaik untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan tentunya ketika kita membangun terus komunikasi dengan Tuhan, maka akan terlihat di keseharian kita. Kita akan melakukan sesuai kehendak Tuhan. Di pekerjaan kita tidak ada tipu-tipu. Yang jualan tidak ada tipu-tipu. Sebagai pelajar juga tidak tipu-tipu. Tujuannya pergi belajar, ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena kita koneksi terus dengan Tuhan. Kita memikirkan Tuhan dan ajarannya. Setiap kali firman disampaikan kepada kita, kita dengar dan ada di dalam hati. Dan Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah kita dengar. Amin. Dan itu akan menjaga langkah kita agar kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang saya kasihi, yang perlu kita kerjakan adalah melakukan kehendak Tuhan di setiap keseharian hidup kita. Sebab segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan menjadi sia-sia. Perhatikan Alkitab kita tadi. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Artinya mendustai ya kehendak Bapa. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan, dusta? Dan itu adalah bukan kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan menjadi sia-sia. Itu adalah merupakan sebuah kebohongan dan tindakan yang menodai kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah kesia-siaan. Itu adalah menodai kemuliaan Tuhan. Untuk itu tidak perlu kita kerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan melakukan kehendak Tuhan itu menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi kesukaan kita. Seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu. Yang poin kita pertama, apa kekasih Tuhan? Yang kesukaannya melakukan Tauratnya. Dan yang kedua apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya apa? Apa? Ya? Ya? Ya betul. Dan hasilnya dia akan menghasilkan buah yang baik. Yang sudah saudara sampaikan. Buah pertobatan, buah roh, pelayanan. Yang berikut, daunnya tidak kayu. Apa yang berikut? Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Luar biasa. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil, beruntung. Rumah
sudah katakan pada minggu yang lalu, standar hidup kita adalah firman. Sesibuk apapun di luar kita, ingat, standar kita firman. Segala yang sesuatu yang kita kerjakan, standar kita tidak boleh keluar dari firman. Kalau keluar dari sini, kita pastinya tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang kita kerjakan kehendak kita sendiri, mau kita. Maka Bapak Ibu Saudara, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan. Buka kita Saudara, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Satu orang bacakan bagi kita. 1 Petrus 1, 15, 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Alkitab tidak mencatat hendaklah kamu kudus setengah-setengah. Hari Minggu kudus, Senin Selasa tidak masalah. Rabu Kamis hendaklah kamu kudus. Kenapa? Karena ibadah misal hari Rabu, ibadah Sabat hari Kamis. Hari Jumat tidak ada ibadah, tidak perlu kudus. Hari Sabtu yang bagi pemuda kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak kudus. Hari Minggu baru kudus lagi. Itu tidak demikian. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di seluruh hidup kita, kekasih Tuhan, hendaklah kudus. Ucapan kita kudus, tingkah laku kita kudus, perbuatan kita kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan setengah-setengah. Ucapan belum kudus. Tangan mungkin iya. Bagi kaum bapak-bapak, tidak tampar lagi istrinya. Kudus tangannya ya toh. Tapi ucapannya nyeripung. Iya, kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi itulah kehendak Tuhan agar kita kudus. Jangan kita berkata, mana mungkin saya bisa hidup kudus. Saya orang berdosa. Iya, kita semua orang berdosa. Tapi kita mampu hidup kudus. Karena standar kekudusan kita adalah standar firman. Kalau firman Tuhan berkata, jangan lakukan ini, dan kita bertobat, disitulah letak kekudusan kita. Katakan amin. Kalau firman Tuhan berkata, jangan ucapkan kotor, dan kita mendengar, dan kita tidak mengerjakan itu, itulah letak kekudusan kita. Kekudusan dalam ucapan. Jadi tidak ada alasan yang berkata, tidak mampu, tidak bisa hidup kudus. Tidak ada itu. Ada firman kok. Ada Roh Kudus menolong saudara, memampukan kita. Katakan amin. Katakan amin. Memang daging lemah. Apalagi pesta terus loh. Kita makan daging terus, jangan ke daging. Jangan ke daging kan saudara. Tidak mau makan daging lah. Saya juga kalau pesta saya atur baik-baik. Biar masih sedikit ya toh. Lauknya yang banyak. Apalagi perut juga, itu paling saya suka. Tidak perlu sayur-sayur yang lain, yang itu dulu. Jangan takut makan daging. Haleluya. Jadi saudara kekasih, ya, biarlah firman Tuhan itu ada selalu di hati dan pikiran kita, dan kita renungkan siang dan malam, maka kita akan mengalami hidup kudus. Katakan amin. Buka kitab saudara Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9.
Saudara bacakan bagi kita. Mazmur 40 ayat 9. Ya. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu adalah dalam dadaku. Amin. Perhatikan, saya ulang kembali membacakan kepada kita. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku senang, ya, aku suka, aku senang melakukan kehendakmu, ya Allah. Hukummu kusimpan di dalam hati. Nah, terjemahan yang lainnya, Tauratmu atau hukummu diberitahukan kepada kita penjelasannya, ajaranmu kusimpan di dalam hati. Katakan amin. Jadi Taurat Tuhan, hukum Tuhan, ajaran Tuhan kita simpan di mana? Di dalam hati. Untuk apa? Untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, sehingga kekasih Tuhan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena kekasih Tuhan, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, pasti kita akan ditolak oleh Tuhan, alias dihukum. Perhatikan kita saudara, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, perhatikan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, baik di Mazmur 4 ayat 2 dan Yeremia 33 ayat 3. Ini sedikit ada perbedaannya. Nah, di ayat yang sudah kita baca, firman Tuhan berkata pada kita, berserulah, maka Tuhan akan menjawab kita. Nah, perhatikan di Matius 7, 21 sampai 23 ini berkata, bukankah setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setiap kita jemaat Tuhan bukan hanya sekedar kita berseru memanggil nama Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan yang hidup, tetapi langkah selanjutnya di poin yang kedua, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya bukan karena kita berseru kepada Tuhan, bukan karena pelayanan kita disertai dengan tanda mukjizat. Masalahnya karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen berseru kepada Tuhan, mengadakan tanda mukjizat, tetapi hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan. Alkitab berkata pada waktunya akan ditolak, dan kita jangan ada di golongan itu. Katakan amin. Katakan amin. Siapa saja bisa berdoa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa berdoa atau tidak? Orang gila pun, minta maaf, orang gila pun bisa berdoa kosong. Dia bisa. Dia bisa berseru. Dia bisa karena dia punya mulut. Tetapi apa membedakan kita? Bukannya sekedar berseru dan berdoa berharap kepadanya, tetapi poin kita yang kedua, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sudah kasih contoh yang pertama tadi. Apa tadi? Bartimeus. Ketika dia berseru dan Tuhan memanggil dia, apakah dia tetap di tempatnya? Tidak. Dia meninggalkan jubahnya dan dia mengikut Tuhan. Tentunya kalau dia sudah menjadi pengikut Tuhan, pastinya dia akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita katakan kita pengikut Tuhan dan kita masih melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, itu bahaya.
Saya tidak menghakimi saudara. Karena kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Bukan hanya jemaat Tuhan, kami juga. Kami tidak mau kalau kami sibuk saja khotbah, berseru menyampaikan kebenaran, tapi pada akhirnya kami ditolak. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ini yang kita takutkan. Untuk itu selalu disampaikan kepada kita agar hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Hidup kita berpedoman kepada kebenaran firman dan kita tidak akan melenceng ke kasih Tuhan. Karena setiap orang yang berseru kepada Tuhan belum tentu dia takut Tuhan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, pasti dia berseru kepada Allah. Dia pasti berdoa kepada Allah. Katakan amin. Katakan amin. Jadi poin yang kedua ini jadi penentu bagi kita agar kita melakukan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan merusak hubungan komunikasi dengan Tuhan. Memang jalur komunikasi dengan Tuhan itu tidak pernah putus. Tapi ada pilihannya dalam hidup kita. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, hidup terus di dalam kehendak daging kita, maka iblis akan mendakwa kita. Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu datang gereja? Kamu kan tidak kudus lagi, kamu kan melakukan dosa toh? Iblis akan mendakwa kita. Di pikiran kita. Pernah nggak saudara mengalami demikian? Kita mau berdoa tapi di pikiran kita dituduh. Tuhan tidak akan dengar doamu, lihatlah. Kamu saja barusan mati di situ, masa Tuhan dengar doamu? Itu iblis yang mendakwa kita. Makanya firman Tuhan menegaskan kepada kita agar kita hidup kudus, agar iblis tidak ada celahnya, tidak ada alasannya untuk mendakwa saudara. Amin. Menuduh saudara sehingga saudara tidak membangun hubungan terus dengan Tuhan. Jangan mau didakwa oleh iblis. Untuk itu hendaklah kita melakukan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nah, perhatikan di Mazmur tadi, di ayat keempat. Kita masuk ke ayat 4. Setelah kita berseru dan hidup menurut kehendak Bapa, di ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya untuk mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan kehidupan yang sia-sia, ya, tidak mencari kebohongan, maka Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya, dan pastinya karena kita adalah umat pilihannya, Tuhan akan mendengarkan apabila kita berseru kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini benar-benar menjadi pedoman dalam hidup kita, agar kita tidak pernah berhenti berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan pasti mendengarkan dan menjawab doa kita. Dan setelah itu kita harus tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan, karena kita adalah umat pilihannya. Dan ketika kita sudah dijadikan umat pilihannya, tentunya di ayat 4 dia akan mendengarkan seruan dan doa kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Apakah saudara diberkati hari ini? Mau tetap berseru kepada Tuhan? Mau tetap hidup berkenan kepada Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.